Di suatu desa kecil di lereng bukit, masyarakat menyaksikan perubahan besar ketika jalan tanah yang selama ini menjadi akses utama mereka mulai dibongkar. Debu, lumpur, dan jalanan rusak yang dulu biasa mereka hadapi perlahan berubah menjadi cor beton yang kokoh. Perjalanan ini bukan hanya milik satu desa, tapi cerminan dari ribuan desa di seluruh Nusantara. Pembangunan jalan di negeri ini telah melalui sejarah panjang. Pada masa kolonial, jalan hanya dibangun untuk kepentingan ekonomi penjajah, terutama mengangkut hasil bumi ke pelabuhan. Setelah kemerdekaan, barulah pembangunan jalan menjadi lebih inklusif, meski masih terbatas pada jalan tanah atau kerikil. Seiring perkembangan zaman, muncullah pilihan baru, jalan beton, yang lebih kuat dan tahan lama, terutama untuk daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Beton dipilih bukan tanpa alasan. Ia mampu menahan beban berat kendaraan, tidak mudah rusak saat hujan, dan punya umur pakai lebih panjang dibanding aspal. Bahan bakunya seperti semen, pasir, dan batu kerikil pun mudah didapat dari lingkungan sekitar. Proyek jalan beton juga sering menyerap banyak tenaga kerja lokal, menjadi harapan baru bagi warga yang sebelumnya mengandalkan pertanian musiman. Pembuatan jalan beton membutuhkan ketelitian. Tanah harus diratakan dan dipadatkan terlebih dahulu, lalu tulangan besi disusun sebelum beton dicor. Proses ini membutuhkan waktu, tapi hasilnya sepadan, jalan kuat, tahan cuaca, dan siap digunakan dalam jangka panjang. Permukaan jalan yang keras dan terang membuat perjalanan malam lebih aman, meski sedikit lebih bising saat dilintasi kendaraan. Setiap ruas jalan memiliki cerita, dan semua dimulai dari bahan-bahan sederhana, semen yang mengikat, pasir yang mengisi celah, batu yang memperkuat, dan air yang memicu proses pengerasan. Dengan takaran dan campuran yang tepat, lahirlah jalan yang mampu bertahan puluhan tahun. Bukan sekadar jalan, tapi saksi bisu dari denyut kehidupan masyarakat. Keunggulan jalan beton terlihat jelas saat dibandingkan dengan jalan aspal. Jika aspal mudah rusak oleh genangan air dan suhu tinggi, beton tetap kokoh di segala musim. Tidak heran jika banyak pemerintah daerah beralih ke beton, meski biaya awalnya lebih mahal. Karena pada akhirnya, lebih baik membangun sekali tapi tahan lama, daripada memperbaiki terus-menerus. Namun, bukan berarti tanpa tantangan. Proses pembangunan memakan waktu dan memerlukan pengawasan yang ketat. Retakan bisa muncul jika kualitas bahan tidak baik. Biaya awal yang besar juga membuat banyak desa harus menyusun anggaran dengan cermat, atau menunggu bantuan pemerintah. Di pedesaan, dampak jalan beton sangat terasa. Akses ke sekolah, pasar, dan puskesmas menjadi lebih cepat. Truk pengangkut hasil panen bisa langsung masuk ke lahan, tanpa takut terjebak lumpur. Jalan beton menjadi pembuka peluang, penghubung antar warga, dan pemersatu antar wilayah. Lebih dari itu, jalan beton memberi efek domino pada perekonomian desa. Warung, bengkel, dan usaha kecil mulai bermunculan di sepanjang jalan. Warga punya mobilitas lebih tinggi dan waktu tempuh yang lebih singkat. Jalan bukan hanya penghubung fisik, tapi juga jembatan harapan. Kemajuan teknologi juga mendukung pembangunan jalan yang lebih cepat dan efisien. Beton pracetak, alat pengecor otomatis, dan aditif kimia telah mempercepat proses sekaligus menjaga kualitas. Kini, membangun jalan tidak lagi memerlukan waktu berbulan-bulan, dan hasilnya pun semakin baik. Di daerah rawan bencana, jalan beton menjadi pilihan utama. Ia tetap kokoh di tengah banjir, tidak mudah longsor jika dirancang dengan baik. Drainase yang tepat dan pondasi kuat menjadikan jalan ini sebagai jalur evakuasi saat kondisi darurat. Jalan tidak hanya memudahkan hidup, tapi juga menyelamatkan nyawa. Peran pemerintah dalam pembangunan jalan sangat besar, dari pendanaan hingga regulasi. Program Padat Karya Desa telah menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok. Namun keberhasilan sejati lahir dari kolaborasi antara pemerintah dan rakyat. Di banyak desa, pembangunan jalan beton dilakukan dengan semangat gotong royong. Warga turut mengangkut pasir, mengaduk semen, bahkan membantu mengarahkan pengecoran. Bukan karena dibayar, tapi karena merasa ini adalah milik bersama. Jalan ini dibangun oleh dan untuk mereka sendiri. Namun pembangunan tak boleh melupakan lingkungan. Jalan beton bisa mengganggu resapan air jika tidak dilengkapi saluran drainase. Oleh karena itu, perencanaan yang bijak harus selalu menyertai setiap proyek. Semakin banyak proyek yang kini memakai semen ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen menjaga alam. Melihat ke depan, jalan beton masih akan menjadi tulang punggung infrastruktur Indonesia. Dengan inovasi dan kesadaran lingkungan, jalan masa depan akan lebih efisien dan berkelanjutan. Dari desa ke kota, dari hulu ke hilir,